Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mau menjelaskan sedikit tentang materi saya, itu pengantar dasar algoritma. Sebelum mau memasuki materi yang akan saya jelaskan, perkenalkan, nama saya Dina Dalila. Di sini saya bekerja di Universitas PGRI Silampari. Baiklah, sebelum mau memasuki mata kuliah yang saya akan jelaskan, saya harap mahasiswa saya akan mampu menjelaskan dan menyampaikan pendapat tentang pengantar dasar algoritma pemrograman. Di sini ada 3 pokok pembahasan saya, yaitu konsep dasar algoritma, yang kedua penggunaan algoritma pemrograman di kehidupan sehari-hari, yang ketiga dasar bahasa C++ dalam pemrograman. Sebelum saya membacakan materi yang tentang algoritma ini, sebelum itu ada pretest untuk mahasiswa. Untuk mengetahui materi saya akan jelaskan nanti. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu algoritma. Nah, di sini algoritma itu secara sederhana dapat diartikan sebagai urutan atau langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada 3 cara kerja algoritma itu, yaitu yang pertama input. Pada tahapan ini data atau perintah yang perlu diproses oleh algoritma akan dimasukkan sebagai contoh. Contoh sederhana itu saat Anda menggunakan aplikasi ojek online, pertama itu kita input berupa lokasi penjemputan dan tujuan Anda. Yang kedua, ada proses. Proses ini data yang diinput kemudian dikirim ke sistem untuk diproses algoritma pemrograman melalui rangkaian langkah yang telah ditetapkan. Contohnya tadi kan sudah ojek online. Nah, ojek online itu algoritma memproses input dengan menghitung rute tercepat, tarif, dan kesediaan pemudi. Yang ketiga, output. Nah, output ini setelah diproses oleh algoritma akan diberikan output berupa hasil yang diharapkan. Nah, kembali ke contoh tadi, yaitu aplikasi ojek online. Dalam contoh ini adalah nama pengemudi, jenis kendaraan, tarif, dan estimasi waktu perjalanan Anda. Tadi sudah dijelaskan cara kerja dari algoritma itu ada 3, yaitu input, proses, output. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis algoritma itu sendiri, yaitu ada 3. Algoritma sorting yang digunakan untuk mengatur data dalam urutan tertentu, misalnya dari kecil ke besar atau sebaliknya. Yang kedua itu scaling. Nah, jenis ini digunakan untuk menentukan hasil ditentukan dalam kumpulan data. Yang ketiga yaitu algoritma sculpting. Nah, suatu fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan memecahkan menjadi bagian-bagian yang terkecil. Nah, selanjutnya itu fungsi algoritma. Yang di sini ada 3, ada 6, yaitu mempermudah penataan struktur kode, mengoptimalkan performa program. Yang ketiga itu meningkatkan skalabilitas aplikasi. Keempat, meningkatkan yang keempat kayak ini typo ya, maaf. Yang keempat yaitu efisiensi proses. Yang kelima, peningkatan keamanan.
Ini algoritma yang diterapkan kehidupan sehari-hari itu. Algoritma sering dipakai sejumlah orang dalam kehidupan sehari-hari karena biasanya hal ini berfungsi sebagai salah satu upaya untuk memecahkan sejumlah permasalahan dengan menggunakan runtunan langkah yang sistematis. Contoh, algoritma masak nasi di Magicom. Yang pertama itu kan dimulai. Yang kedua, siapkan beras dan panci penanak nasi. Yang ketiga, tuangkan beras ke dalam panci penanak nasi tersebut. Keempat, cuci beras dengan air yang bersih. Kelima, setelah bersih, masukkan air yang disiap untuk memasak beras. Keenam, masukkan panci penanak nasi ke dalam magicom. 7. Tutup magicom. Kedelapan, colokkan kabel magicom ke dalam kotak listrik. Kesembilan, tekan on agar magicom memasak beras. Ke-10, menunggu nasi hingga matang. 11, nasi siap disajikan. Dan 12, selesai. Nah, di sini ada contoh kedua yaitu menghitung luas persegi. Yang pertama mulai, yang kedua masukkan nilai alas, ketiga masukkan nilai tinggi, keempat hitung luas dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, kelima nilai luas ditampilkan, keenam selesai. Nah, ini pembahasan terakhir yaitu bahasa C++ dalam pemrograman. C++ adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk memberikan estimasi tingkat rendah seperti bahasa C, tetapi juga mendukung abstraksi tinggi seperti Object Oriented Programming (OOP) atau Generic Programming dan Modular Design. Nah, sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.